Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Agustina Fauzia, NPM 202010131. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan nervus dan refleks. Sebelum saya melakukan tindakan tersebut atau sebelum saya berinteraksi langsung dengan pasien, saya akan mencuci tangan dahulu. Baik, setelah saya mencuci tangan, saya akan menggunakan handscoon. Baik, handscoon sudah terpasang. Selanjutnya saya akan memakai masker. Baik, pakailah masker dengan benar. Persiapan sudah siap, maka izinkan saya untuk berinteraksi langsung dengan pasien. Terima kasih. Pemeriksaan nervus adalah pemeriksaan 12 saraf kranialis. Seperti yang kita tahu bahwa 12 saraf kranialis tersebut mengintervensi bagian muka sampai bahu dari manusia, sehingga kita akan melakukan pemeriksaan. Ketika mendapatkan hasil yang normal, maka kita bisa mengidentifikasi di bagian saraf mana di dalam kepala kita yang mengalami gangguan. Untuk pemeriksaan nervus pertama adalah pemeriksaan nervus olfaktorius, yaitu nervus untuk penciuman, sehingga kita akan mengetes bagaimana ketajaman penciuman dari pasien. Baik Mas Danis, sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan indera penciuman Mas Danis ya. Ya, Sus. Apakah sebelumnya Mas Danis merasa pilek? Tidak, Sus. Baik, jika tidak saya cek hidungnya dahulu ya Mas. Ya. Baik Mas Danis, sebelumnya Mas Danis bisa menutup hidung sebelah kiri Mas Danis menggunakan tangan sebelah kiri Mas Danis. Sus. Kemudian hembuskan Mas Danis. Lakukan sebaliknya, tutup hidung kanan dan hembuskan. Ya, terima kasih Mas Danis. Selanjutnya Mas Danis menutup mata Mas Danis. Kemudian Mas Danis menebak aroma apa yang akan saya berikan kepada Mas Danis ya. Sus. Mas Danis bisa menutup mata dan menutup hidung Mas Danis sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik, sebentar ya Mas Danis. Mari kita mulai Mas Danis. Ya, Sus. Teh. Baik. Selanjutnya Mas Danis. Kopi. Iya. Selanjutnya bisa kembali lagi Mas Danis. Mas Danis menutup mata dan menutup hidung sebelah kiri Mas Danis. Baik Mas Danis, kita mulai. Teh. Kopi. Baik. Terima kasih. Untuk pemeriksaan nervus yang kedua adalah pemeriksaan nervus opticus, yang terdiri dari pemeriksaan visual dan juga pemeriksaan lapang pandang. Sebelumnya kita akan melakukan pemeriksaan visual, di mana kita harus berjarak 6 meter dari pasien. Kita meminta pasien untuk menutup sebelah mata menggunakan satu tangan dan mata tidak perlu terpejam.
dan menyebutkan tanda yang diberikan oleh penginstruksi. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan meminta pasien untuk menutup satu mata dan memfokuskan tatapan pada suatu objek untuk melihat pergerakan benda tersebut menghilang atau sampai titik maksimal benda terlihat. Baik Mas Danis, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan visual, di mana Mas Danis bisa tolong menutup mata sebelah kanan Mas Danis. Yesus. Dan Mas Danis bisa menyebutkan tangan yang saya angkat ya Mas Danis. Yesus. 1, 2, 5. Baik, selanjutnya Mas Danis bisa menutup tangan Mas Danis sebelah kiri. Dan Mas Danis bisa menyebutkan tangan yang saya angkat ya Mas Danis. 1, 2, 5. Baik, terima kasih. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan lapang pandang, di mana Mas Danis bisa menatap hidung saya dan menutup mata sebelah kanan Mas Danis dan melihat benda ini sampai di titik maksimal. Baik Mas Danis, bisa kita mulai. Tolong Mas Danis tutup mata sebelah kanan Mas Danis. Ya. Bisa sus. Baik, selanjutnya tangan mata sebelah kiri Mas Danis. Baik. Bisa sus. Terima kasih. Baik Mas Danis, untuk pemeriksaan selanjutnya Mas Danis bisa mengikuti instruksi gerakan benda ini. Yesus. Baik, sebelumnya bisa kita mulai Mas Danis. Nervus ketiga adalah oculomotoris, dan nervus keempat adalah trochlearis, dan nervus keenam adalah abdosen. Pemeriksaan nervus ini meliputi gerakan bola mata dan refleks pupil. Mengarahkan pasien untuk mengikuti arah benda yang kita gerakan baik ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya dilakukan secara direct untuk melihat bagaimana meiosis daripada pupil, dan pupil akan mengecil jika terkena cahaya. Ini adalah pemeriksaan secara langsung. Dan kemudian pemeriksaan yang kedua dilakukan secara indirect dengan cara menutup salah satu mata yang tidak terkena cahaya dan kita mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut, apakah juga mengalami meiosis atau tidak. Kemudian pemeriksaan daya akomodasi dari pupil dan cara mendekatkan dan menjauhkan benda. Kita mulai Mas Danis. Baik, terima kasih. Baik Mas Danis, selanjutnya adalah pemeriksaan secara indeks, di mana melihat refleks dari pupil Mas Danis dari cahaya ya Mas Danis. Yesus. Baik, kita mulai ya Mas Danis. Baik, pupil mengecil dan pupil mengecil. Kata adalah pemeriksaan indirect, yaitu pemeriksaan untuk melihat refleks pupil Mas Danis dari cahaya. Apakah bisa kita mulai Mas Danis? Baik, kita mulai Mas Danis. Baik, pupil mengecil. Baik Mas Danis, selanjutnya pemeriksaan akomodasi, di mana kita akan menggerakkan benda dan Mas Danis bisa mengikuti gerak benda tersebut. Apakah bisa dimulai Mas Danis? Yesus. Bisa melihat benda ini Mas Danis? Yesus. Baik, ikuti gerakan benda ini ya Mas Danis. Yesus. Ya, selanjutnya nervus yang kelima adalah trigeminus, yaitu nervus yang menginervasi untuk otot-otot di penggunyahan. Dalam nervus ini kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan juga sensorik. Untuk pemeriksaan motorik kita lakukan meminta pasien untuk saling menggigit gigi atas dan gigi bawah. Kemudian kita meraba muskulus master dan juga melakukan papasi di daerah musculus temporalis. Selanjutnya, untuk pemeriksaan sensoris, kita lakukan dengan meminta pasien mengidentifikasi apakah rangsangan yang diterima di area wajah.
Normalnya, untuk pemeriksaan refleks menutup mulut pada saat kita melakukan pengetukan pada jari kita, maka mulut akan mengkatuk atau menutup. Mas Denis, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan motorik, di mana Mas Denis bisa menggigit gigi atas gigi bawah, Mas Denis. Bisa sus. Baik, kita periksa ya Mas Denis. Bisa sus. Baik, ototnya bekerja baik. Baik, ototnya bekerja. Untuk pemeriksaan selanjutnya, Mas Denis bisa Mas Denis bisa memejamkan mata Mas Denis. Nah, Mas Denis bisa menyebutkan refleks dari wajah Mas Denis mengenai benda halus maupun benda tajam ya Mas Denis. Bisa kita mulai? Baik, Mas Denis bisa menutup mata Mas Denis. Kita mulai Mas Denis. Halus ya? Halus. Tajam. Halus. Halus. Tajam. Ya, baik Mas Denis. Pemeriksaan selanjutnya, Mas Denis bisa menatap saya. Sus. Coba aku. Mas Denis bisa membuka mulut. Baik, saya akan melakukan penekanan ya Mas Denis. Baik. Untuk nervus ketujuh adalah facialis. Kita akan melakukan pemeriksaan untuk sensoris dan juga motorik. Yang pertama adalah pemeriksaan motorik. Kita mulai dengan meminta pasien untuk memejamkan mata dengan kuat dan kita mencoba untuk membukanya. Dan meminta pasien untuk mengangkat alis ke atas dan mengerutkan dahi dan mengamati apakah simetris atau tidak, dan juga meminta pasien untuk mencucu, mensiul, dan mengembungkan pipi. Selanjutnya, pemeriksaan sensoris. Pemeriksaan sensoris, pasien diminta untuk mengidentifikasi rasa. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan sensorik, di mana Mas Denis bisa memejamkan mata Mas Denis. Sus. Dan Mas Denis menahan ketika saya membuka mata Mas Denis ya. Sus. Baik, kita mulai ya Mas Denis. Tahan. Baik, ada penekanan ya Mas Denis, ada refleks di sini. Terima kasih. Mas Denis, selanjutnya Mas Denis bisa mengangkat alis Mas Denis dan mengkerutkan jidat Mas Denis. Sus. Yuk kita mulai ya Mas Denis. Baik, di sini saya akan mengamati kirutan Mas Denis. Baik, cut. Mas Denis, selanjutnya Mas Denis bisa mencucu, kemudian bersiul. Baik, dan Mas Denis bisa mengembangkan pipi. Baik, saya periksa dulu Mas Denis. Baik, terima kasih. Mas Denis bisa menjulurkan lidah Mas Denis, kemudian jangan memasukkan Mas Denis, dan Mas Denis bisa menunjuk rasa yang Mas Denis rasakan ya Mas Denis. Baik, kita mulai. Mana? Tunjuk. Lidahmu coba, lutut nih, mana close. Bang. Ya, cut. Selanjutnya adalah nervus ke-8 adalah vestibulocochlearis. Adalah pemeriksaan untuk pendengaran dan keseimbangan pada pasien. Pada pemeriksaan ini membutuhkan alat Garbutala. Ada jenis pemeriksaan pendengaran yaitu tes Weber, tes Rine, dan tes Waba. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan pendengaran, yaitu terdiri dari 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan Weber. Mas Denis bisa mengatakan terdengar atau tidaknya gerakan ini Mas Denis. Kita mulai Mas Denis. Tidak. Baik, berarti seimbang ya Mas Denis kan? Cut. Baik Mas Denis, selanjutnya adalah pemeriksaan Rine, di mana Mas Denis mendengarkan pergerakan Garbutala melalui tulang ataupun udara Mas Denis. Kita mulai Mas Denis. Terdengar? Terdengar. Baik, ini adalah pemeriksaan pendengaran. Kita menaruh Garbutala ke telinga pemeriksa dan telinga Mas Denis ya. Bisa kita mulai Mas Denis. Sus. Terdengar? Tidak. Baik, sudah tidak terdengar ya Mas Denis. Baik Mas Denis, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah dan nervus yang ke-9 adalah glossopharyngeus, dan yang ke-10 adalah vagus.
Pemeriksaan ini kita lakukan dalam 3 hal, yaitu refleks menelan, letak ovula, dan refleks muntah. Pemeriksaan menelan di mana akan melakukan mengidentifikasi jakun Mas Danis ya. Yesus. Baik, Mas Danis bisa meminum. Baik, terima kasih Mas Danis. Mas Danis, untuk pemeriksaan selanjutnya, Mas Danis bisa membuka mulut Mas Danis dan teriak A. Baik, kita mulai Mas Danis. Yesus. Baik. Terima kasih Mas Danis. Dan untuk nervus yang ke-11 adalah aksesorius, di mana pemeriksaan ini pada 2 musculus, yaitu muscula sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius. Baik Mas Danis, selanjutnya adalah pemeriksaan rongga mulut. Mas Danis bisa membuka mulut. Yesus. Baik. Ya, baik Mas Danis. Kita mulai. Yesus. Mas Danis bisa menengok ke kanan dengan kekuatan penuh. Nengok. Baik, di sini terdapat refleks otot. Dan selanjutnya Mas Danis bisa menengok ke sebelah kiri dengan tekanan. Baik, terima kasih. Baik Mas Danis, sekarang ada pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan bahu. Mas Danis bisa duduk sikap. Baik, akan saya lakukan penekanan ya Mas Danis. Yesus. Baik, terima kasih Mas Danis. Baik Mas Danis, dan untuk nervus terakhir atau nervus 12 yaitu hipoglossus, di mana nervus ini yaitu pemeriksaan menginervasi pada bagian bawah dari lidah, sehingga fokus pemeriksaan ini akan kita lakukan pada bagaimana fungsi lidah tersebut. Pemeriksaan selanjutnya dari pemeriksaan lidah. Mas Danis bisa membuka mulut Mas Danis dengan lidah di dalam ya Mas Danis. Baik, kita mulai ya Mas Danis. Silakan membuka mulutnya. Baik, kondisi normal lidah di tengah ya Mas Danis. Baik Mas Danis, selanjutnya Mas Danis bisa mengulurkan lidahnya keluar. Baik, silakan Mas Danis. Baik, untuk posisi orang normal, lidah tetap di tengah ya Mas Danis. Yesus. Baik.